Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ginis Prantoro, NPM 18530205002. Di sini saya izin untuk mempresentasikan fuzzy logic. Yang pertama, introduction. Pengertian fuzzy logic. Fuzzy logic adalah suatu cabang ilmu artificial intelligence, yaitu suatu pengetahuan yang membuat komputer dapat meniru kecerdasan manusia. Sehingga diharapkan komputer dapat melakukan hal-hal yang apabila dikerjakan manusia memerlukan kecerdasan. Dengan kata lain, fuzzy logic mempunyai fungsi untuk meniru kecerdasan yang dimiliki manusia untuk melakukan sesuatu dan mengimplementasikannya ke suatu perangkat. Misalnya robot, kendaraan, peralatan rumah tangga, dan lain-lain. Struktur umum pada sistem berbasis aturan fuzzy. Pertama, knowledge base, berisi aturan atau rule dari fuzzy dalam bentuk pernyataan if then. Fuzzification merupakan proses untuk mengubah masukan sistem yang mempunyai nilai tegas menjadi variabel linguistik menggunakan fungsi keanggotaan yang disimpan dalam basis pengetahuan fuzzy. Struktur umum pada sistem berbasis aturan fuzzy. Inference system merupakan proses untuk mengubah masukan fuzzy menjadi keluaran dengan cara mengikuti aturan then yang telah ditetapkan pada basis pengetahuan fuzzy. Kemudian yang terakhir, defuzzification. Untuk mengubah keluaran fuzzy yang diperoleh dari inference system menjadi nilai tegas, menggunakan fungsi keanggotaan yang sesuai dengan yang dilakukan fuzzification. Yang keempat, kemudian alasan menggunakan fuzzy logic. Yang pertama, logika fuzzy sangat fleksibel. Kemudian yang kedua, logika fuzzy memiliki toleransi terhadap data-data yang tidak tepat. Yang ketiga, logika fuzzy memiliki toleransi terhadap data-data yang tidak tepat. Yang keempat, fuzzy logic. Logika fuzzy dapat bekerja sama dengan teknik kendali secara konvensional. Sejarah singkat. Konsep fuzzy logic diperkenalkan oleh Prof. Lotfizadeh dari Universitas California di Berkeley pada 1965 dan dipresentasikan bukan sebagai suatu metodologi kontrol, tetapi sebagai suatu cara pemrosesan data dengan memperkenalkan penggunaan partial set membership dibanding crib set membership atau non-membership. Di tahun 1980-an, negara Jepang dan negara-negara di Eropa secara agresif membangun produk nyata sehubungan dengan konsep fuzzy logic yang diintegrasikan dalam produk-produk kebutuhan rumah tangga seperti vacuum cleaner, microwave oven, dan kamera video. Sistem fuzzy logic. Sistem fuzzy secara umum terdapat 5 langkah dalam melakukan penalaran. Itu yang pertama memasukkan input fuzzy, yang kedua mengaplikasikan operator fuzzy, yang ketiga mengaplikasikan metode implikasi, yang keempat komposisi semua output, kemudian yang kelima defuzzifikasi. Pendekatan logika non-fuzzy. Model tetap untuk perhitungan kenaikan gaji tetap dapat dihitung secara rata, misalnya persentase. Persentase kenaikan gaji dihitung secara rata sebesar 12,5%. Dengan ketentuan kinerja baik atau buruk dianggap layak mendapatkan persamaan kenaikan gaji. Model tidak tetap perhitungan tidak tetap kenaikan gaji karyawan dibutuhkan untuk memberikan penghargaan lebih bagi kinerja karyawan yang lebih baik sesuai perhitungan dari bagian karyawan. Pendekatan logika fuzzy. Pada logika fuzzy, kita akan diberikan aturan yang mudah dipahami seperti if then, seperti if kinerja buruk dan kenaikan gaji rendah, if kinerja dan kenaikan gaji tinggi. Di mana persentase dihitung 12,5% dan dilanjutkan dengan penerapan model perhitungan dengan pendekatan fuzzy. Fungsi if dapat dilakukan dengan lebih dari satu variabel dengan menambahkan n di antara variabel yang dibuat. Sebagai contoh di bawah ini. If suhu is panas n, tangis is rewel n, sikap is gelisah nbab, sering nbab, encer is encer, dan sakit is diare. Konsep fuzzy logic. Fuzzy logic umumnya diterapkan pada masalah-masalah yang mengandung unsur ketidakpastian, ketidaktepatan, dan sebagainya. Fuzzy logic menjembatani bahasa mesin yang presisi dengan bahasa manusia yang menekankan pada makna atau arti. Fuzzy logic dikembangkan berdasarkan cara berpikir
manusia. Konsep dasar fuzzi. Logika fuzzi bukanlah logika yang tidak jelas atau kabur, tetapi logika yang digunakan untuk menggambarkan ketidakjelasan. Logika fuzzi adalah teori himpunan fuzzi, himpunan yang mengkolaborasikan ketidakjelasan. Logika fuzzi didasarkan pada gagasan bahwa segala sesuatu mempunyai nilai derajat. Logika fuzzi merupakan peningkatan dari logika boolean yang mengenalkan konsep kebenaran sebagian. Logika klasik menyatakan bahwa segala hal dapat diaplikasikan dalam istilah binary, 0 atau 1, hitam atau putih, ya atau tidak. Tidak ada nilai di antaranya. Logika fuzzi menggantikan kebenaran boolean dengan tingkatan kebenaran ada nilai di antara hitam dan putih atau abu. Fungsi keanggotaan. Suatu kurva yang menunjukkan pemetaan titik-titik input data ke dalam nilai atau derajat keanggotaannya yang memiliki interval antara 0 sampai 0 sampai 1. Yang pertama, fungsi sigmoid, kedua fungsi pi, ketiga fungsi segitiga, yang keempat fungsi U. Karakteristik fuzzi. Contoh, mesin yang pertama, mesin digunakan akan terus-menerus akan cepat panas. Yang kedua, jika pancuran terlalu panas, maka naikkan aliran air dingin perlahan-lahan. Maka aliran air akan dingin dengan perlahan-lahan. Kemudian implementasi. Ada 3 proses jika ingin mengimplementasikan fuzzi logic pada suatu perangkat, yaitu fusifikasi, evaluasi rule, dan defusifikasi. Yang pertama, fusification, yaitu suatu proses untuk mengubah suatu masukan dari bentuk gas menjadi yang biasanya disajikan dalam bentuk himpunan, yaitu himpunan-himpunan fuzzi dengan suatu fungsi keanggotaan masing-masing. Yang kedua, interference system merupakan acuan untuk menjelaskan hubungan antara variabel-variabel masukan dan keluaran, yang mana variabel yang akan diproses dan yang dihasilkan berbentuk fuzzi. Untuk menjelaskan hubungan antara masukan dan keluaran biasanya menggunakan diffusification merupakan proses pengubahan variabel berbentuk fuzzi tersebut menjadi data-data yang dapat dikirimkan ke peralatan pengendalian. Bagan alur proses. Pertama, crisp input, kemudian fusification, kemudian fuzzy input, inference system, kemudian fuzzy output, kemudian diffusification, yang terakhir crisp out. Implementasi fuzzy dalam kehidupan manusia. Yang pertama, air conditioner dari Mitsubishi. AC Mitsubishi menggunakan fuzzy logic dalam sistem kontrolnya seperti berikut. Jika suhu udara semakin hangat, daya pendingin akan naik sedikit. Jika udara semakin dingin, maka daya akan otomatis mati. Beberapa keuntungan yang diperoleh adalah sebagai berikut. Mesin menjadi halus sehingga tidak cepat rusak. Suhu kamar yang nyaman menjadi lebih konsisten dan meningkatkan efisiensi, dan juga dapat menghemat energi. Yang kedua, vacuum cleaner dari Panasonic. Prinsip kerja vacuum cleaner yang diproduksi oleh Panasonic adalah sebagai berikut. Karakteristik lantai dan jumlah debu yang dibaca oleh sensor inframerah dan mikroprosesor akan memilih daya yang sesuai dengan kontrol fuzzi berdasarkan karakteristik lantai tersebut. Karakteristik lantai tersebut meliputi jenis kayu, jenis semen, ubin, kelembutan karpet, karpet tebal, dan lain-lain. Pola perubahan jumlah debu yang melewati sensor inframerah dapat dideteksi. Mikroprosesor menetapkan pengetahuan yang sesuai dengan vakum dan daya motor menggunakan skala. Lampu merah dan hijau dari penyedot debu menunjukkan jumlah debu tersisa. Himpunan fuzzi. Teori himpunan fuzzi adalah merupakan perluasan dari teori logika boolean yang menyatakan tingkat angka 1, 0, atau pernyataan benar atau salah, sedangkan pada teori logika fuzzi terdapat tingkatan nilai, yaitu yang pertama 1, yang berarti bahwa suatu item menjadi anggota dalam suatu himpunan, atau yang kedua 0, yang berarti bahwa suatu item tidak akan menjadi anggota dalam suatu himpunan. Atribut. Yang pertama, linguistik. Linguistik adalah penamaan suatu grup yang mewakili suatu keadaan tertentu dengan menggunakan bahasa alami. Contohnya rendah, sedang, dan tinggi. Yang kedua, numerik. Numerik adalah suatu nilai atau angka yang menunjukkan ukuran dari suatu variabel. Contohnya 45, 25, 50, dan sebagainya. Operator himpunan fuzzi. Yang pertama, operator ini berhubungan dengan operasi gabungan
alfa predikat sebagai hasil dari operasi dengan menggunakan operator OR diperoleh dengan mengambil nilai keanggotaan terbesar antara elemen dan pada himpunan bersangkutan. Kemudian yang kedua, operator AND. Operator ini berhubungan dengan operasi irisan alfa atau predikat sebagai hasil dari operasi dengan menggunakan operator AND. Diperoleh dengan mengambil nilai keanggotaan kecil antara elemen pada himpunan yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, operator NOT. Operator ini berhubungan dengan operasi komplement alfa predikat sebagai hasil dari operasi dengan menggunakan contoh. Misalkan variabel suhu dibagi menjadi 3 kategori. Suhu dingin, suhunya kurang dari 15 derajat Celcius. Sedang 15, suhu 28 derajat Celcius. Suhu lebih dari 28 derajat Celcius. Nilai keanggotaan secara grafis, himpunan dingin, sedang, dan panas dapat dilihat. Yang pertama, gambar A menyatakan gambar dingin, yang gambar B menyatakan gambar sedang, dan gambar C. Kemudian contoh tradisional dan fusi. Kontrol tradisional. Sistem tradisional dirancang untuk mengontrol keluaran total yang berasal dari beberapa masukan yang tidak sama. Karena ketidaktergantungan ini, penambahan masukan yang baru akan memperumit proses kontrol dan membutuhkan proses perhitungan kembali dari semua fungsi. Kebalikannya, penambahan masukan baru pada sistem fusi yaitu sistem yang bekerja berdasarkan prinsip-prinsip logika fusi. Hanya membutuhkan penambahan fungsi keanggotaan yang baru dan aturan-aturan yang berhubungan. Fusi control. Sistem fusi sangat cocok untuk penalaran pendekatan terutama untuk sistem yang menangani masalah-masalah yang sulit didefinisikan dengan menggunakan model matematis, misalkan nilai masukan dan parameter sebuah sistem bersifat kurang akurat atau kurang jelas sehingga sulit mendefinisikan model matematis. Kontrol tradisional. Sistem fusi mempunyai beberapa keuntungan bila dibandingkan dengan sistem konvensional. Misalkan pada jumlah aturan yang dipergunakan. Pemrosesan awal sejumlah besar nilai menjadi sebuah nilai derajat keanggotaan. Pada sistem fusi, mengurangi jumlah nilai menjadi sebuah nilai derajat keanggotaan pada fusi. Pada sistem fusi, mengurangi jumlah nilai yang harus dipergunakan mengontrol untuk membuat suatu. Keuntungan lainnya adalah sistem fusi mempunyai kemampuan penalaran yang mirip. Hal ini disebabkan karena sistem fusi mempunyai kemampuan untuk memberikan respon berdasarkan informasi yang bersifat kualitatif, tidak akurat, dan ambiguous. Fusi sets. Fusi sets merupakan pengembangan dari fusi sets biasa atau set. Tingkat keanggotaan dari teori fusi berada pada interval 0,1, tetapi tingkat keanggotaan pada set berada pada himpunan 0,1. Teori fusi set telah banyak diaplikasikan dalam berbagai bidang, terutama komputer service dan komputer engineering, seperti penggunaan fusi logic, fusi controller. Jepang telah banyak memanfaatkan konsep ini untuk penerapan di produk-produk industri. Fusi control. Sistem fusi sangat cocok untuk penalaran pendekatan terutama untuk sistem yang menangani masalah-masalah yang sulit didefinisikan dengan menggunakan model matematis, misalkan nilai masukan dan sebuah sistem bersifat kurang akurat atau kurang jelas sehingga sulit mendefinisikan model matematis. Fusi inference system. Pengertian dari fusi inference system. Sistem inferensi fusi disebut juga fusi inference engine, adalah sistem yang dapat melakukan penalaran dengan prinsip serupa, seperti manusia melakukan penalaran dengan nalurinya. Terdapat beberapa jenis FIS yang dikenal yaitu Mamdani, Sugeno, dan Tsukamoto. FIS yang paling mudah dimengerti karena paling sesuai dengan naluri manusia adalah FIS Mamdani. FIS tersebut bekerja berdasarkan kaidah-kaidah linguistik dan memiliki algoritma fusi yang menyediakan sebuah aproksimasi untuk dimasuki analisa matematik.
Contoh kasus, suatu perusahaan akan melakukan perkiraan terhadap produksi suatu barang. Tiap bulan, terdapat produksi suatu barang tiap bulannya. Untuk menentukan jumlah barang yang diproduksi tersebut, digunakan pendekatan Fuzzy. Dalam kasus ini, terdapat parameter masukan, yaitu permintaan dan persediaan barang. Adapun parameter keluaran adalah jumlah barang yang akan diproduksi. Tabel di bawah ini memperlihatkan variabel Fuzzy yang akan dibuat. Berikut domain permasalahannya. Fungsi nama, rentan, dan keterangan. Fungsi input variabel nilai. Input permintaan 8 jumlah permintaan per bulan, output jumlah produksi, dan sebagainya. Pengertian, untuk variabel input permintaan akan dikelompokkan menjadi 3 himpunan Fuzzy, yaitu sedikit, sedang, dan banyak. Variabel persediaan dikelompokkan menjadi 3 himpunan Fuzzy, yaitu sedikit, sedang, dan banyak. Adapun variabel output jumlah produksi dikelompokkan menjadi 2 himpunan Fuzzy, yaitu sedikit dan banyak. Rentang untuk masing-masing produksi diperlihatkan pada tabel di slide berikut, yaitu sistem invensi Fuzzy yang disebut sebagai berikut. Berikut ini adalah aturan-aturan yang digunakan dalam Fuzzy Inference System (FIS). Yang pertama, if permintaan sedikit, AND persediaan sedikit dan produksi sedikit. If permintaan sedang, AND persediaan sedikit dan produksi sedikit. Yang ketiga, if permintaan sedang, AND persediaan banyak dan produksi banyak. Yang keempat, if permintaan banyak, AND persediaan sedikit dan produksi sedikit. Yang kelima, if permintaan banyak, AND persediaan sedang dan produksi banyak. Yang keenam, if permintaan banyak, AND persediaan banyak dan produksi. Dengan menggunakan metode Mamdani, tentukan jumlah barang yang harus diproduksi. Apabila 1. Permintaan 18 unit dan persediaan 38 unit. 2. Permintaan 20 unit dan persediaan 4 unit. 3. Permintaan 22 unit dan persediaan 52 unit. 52 unit. Yang B, berdasarkan soal A, tentukan jumlah barang yang harus diproduksi dengan metode Sugeno dan buatlah tabelnya. Maka di sini akan dijelaskan langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama, ketik Fuzzy di command window. Kemudian pada bagian input beri nama di kotak name permintaan. Lalu untuk menambahkan variabel input, edit. Kemudian add variable, lalu input. Kemudian pada bagian input yang baru beri nama di kotak name persediaan. Pada output beri nama di kotak name jumlah produksi. Kemudian klik kiri 2 kali pada input. Langkah-langkah penyelesaian membership function. Yang pertama, klik tulisan MFL, kemudian pada kotak range berikan nilai 8 dan 24. Kemudian name beri nama sedikit. Permisalan isi 8, 11, 14. Klik tulisan MF2 pada kotak range beri nilai 8, 24. Kemudian name beri nama sedang. Palm S isi 13, 16, 19. Klik tulisan MF3. Pada kotak range beri nilai 8, 24. Name beri nama banyak. Kemudian palm S isi 18, 21, 24. Kemudian klik kiri 2 kali untuk input persediaan. Langkah-langkah penyelesaian membership function editor untuk persediaan. Klik tulisan MFL pada kotak range beri nilai 30, 60. Kemudian name beri nama sedikit. S isi 30, 36. Klik tulisan MF2 pada kotak Palm S isi 30, 36, 42. Klik tulisan MF2. Kemudian pada kotak range beri nilai 30,
Pada name beri nama sedang. Palm S isi 38, 45, 50. Klik tulisan MF3 pada kotak tengah, beri nilai 30, 60. Name beri nama banyak. Palm S isi 47, 55, 60. Klik kiri 2 kali untuk atur jumlah produksi. Lalu, langkah-langkah penyelesaian membership function editor untuk jumlah produksi. Ini penjelasan yang ketiga, yaitu klik tulisan MF2, edit, remove, select MF, klik tulisan MFL, pada kotak name beri nilai 10, 25. Name beri nama sedikit. Tipe pilih wrap MF. Kemudian di palm S isi 10, 10, 14, 20. Klik tulisan MF3, kemudian pada kotak name beri nilai 30, 60. Name beri nama banyak. Tipe pilih wrap MF. Palm S isi klik edit rules. Langkah-langkah penyelesaian rules. Mungkin bisa dilihat, yaitu pilih connection, and, kemudian pada kotak if permintaan isi klik, sedikit, dan lain sebagainya. Langkah-langkah penyelesaian rules. Maka jawabannya adalah A, yaitu jumlah barang yang harus diproduksi dengan menggunakan metode sistem inferensi Fuzzy Mamdani, yaitu Fuzzy Mamdani diperoleh bahwa jika permintaan sebanyak 18 unit, persediaan 38 unit, maka jumlah barang yang harus diproduksi sebanyak 14,5 unit. Jika permintaan sebanyak 20 unit, dan persediaan sebanyak 40 unit, maka jumlah barang yang harus diproduksi sebanyak 17,2 unit. Jika permintaan sebanyak 22 unit dan persediaan sebanyak 52 unit, maka jumlah barang yang harus diproduksi sebanyak 20,6 unit. Bagaimana mengatur hasil pembuatan output? Jawaban B. Save terlebih dahulu hasil Fuzzy Inference System yang telah dibuat dengan menggunakan menu file dan lain sebagainya. Kemudian ke FIS Editor dengan memanggil kembali file yang tersimpan dengan nama simpan dengan menggunakan menu file, import from file, pilih file, setmin.fis. Untuk melihat hasil dapat menggunakan menu view, kemudian tools. Jawaban B. Jumlah barang yang harus diproduksi dengan menggunakan metode sistem Fuzzy, yaitu Fuzzy Mamdani, diperoleh bahwa jika permintaan sebanyak 18 unit dan dipersediakan 30 unit, maka jumlah barang yang harus diproduksi sebanyak 13,7 dan sebagainya. Cripps values FIS dan kemudian Cripps values output. FIS dapat dibangun dengan metode yang pertama metode Mamdani, kedua metode Sugeno. Pengertiannya, proses-proses di dalam FIS yang pertama, fusifikasi, 2 operasi fuzzy logic, 3 implikasi, 4 agregasi, 5 defusifikasi. Inputnya yaitu fusifikasi, lalu ke operasi fuzzy logic, kemudian ke implikasi, lalu ke agregasi, kemudian ke defusifikasi, lalu yang terakhir output. Metode Sugeno. FIS yang dibahas sebelum ini adalah FIS tipe Mamdani. Yang kedua, tipe Mamdani merupakan tipe FIS standar yang umum dipakai. Kelemahan FIS tipe Mamdani adalah tidak mampu sebab harus menghitung luas daerah di bawah kurva. FIS alternatif adalah FIS dengan metode Sugeno yang diperkenalkan oleh Takagaki Sugeno Kan. Michio Sugeno. Format kaidah Fuzzy Sugeno. Dalam hal ini, X, Y, dan Z adalah perubahan linguistik. Kemudian A dan B adalah himpunan Fuzzy. F, X, Y adalah fungsi matematik. Bentuk yang paling umum digunakan adalah model Fuzzy Sugeno orde 0.
yaitu seperti pada gambar berikut. Yang dalam hal ini K adalah konstanta. Pada metode Sugeno, fusifikasi, operasi fusi, dan implikasi sama seperti metode Mamdani. Perbedaannya hanya pada agregasi dan defusifikasi. Jika pada metode Mamdani agregasi berupa daerah di bawah kurva, maka pada metode Sugeno agregasi berupa singleton-singleton. Pada kasus metode Sugeno, order 0, output setiap kaidah fusi adalah konstanta dan semua fungsi keanggotaan konsekuen dinyatakan dengan singleton species. Gambarnya dapat dilihat sebagai berikut. Itu yang di atas adalah Mamdani, kemudian di bawah adalah Sugeno. Difusifikasi pada metode Sugeno lebih sederhana karena hanya menggunakan center of singleton, yang dalam hal ini yaitu adalah singleton. Contoh masih soal sebelumnya penerapan center of singleton pada Mamdani. Sumbernya yaitu dari Sri Kusuma Dewi atau aplikasi logika fusi. Dapat dilihat sebagai berikut. Defusifikasi dapat dilihat sebagai berikut. Jadi, jumlah makanan kaleng jenis ABC yang harus diproduksi sebanyak 4983 kemasan. Jadi, Sugeno atau Mamdani. Metode Mamdani diterima secara luas untuk menangkap pengetahuan para ahli, yakni memungkinkan kami untuk mendeskripsikan keahlian dengan cara yang lebih intuitif, lebih mirip manusia. Namun, inferensi fusi tipe Mamdani memerlukan beban komputasi yang substansial. Di sisi lain, metode Sugeno efektif secara komputasi dan bekerja dengan baik dengan aplikasi dan teknik efektif, yang membuatnya sangat menarik dalam masalah kontrol, terutama untuk non-linear dinamis. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Jika ada salah maaf daripada saya pun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.